Kalau udah pembunuhan dengan yang sadis seperti itu, gua sih melihat bahwa ini dunia udah semakin gila. Eh, Tugas kita semua nih, media harus bisa memberikan informasi-informasi yang baik, value-value yang baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena bisa jadi, bukan selalu ya, tapi bisa jadi kekerasan ini, kesadisan ini ya karena mereka melihat dunia pertelevisian, film dan lain-lain. Justru tugas kita tidak salah menyiarkan segala sesuatu yang bentuknya hiburan dan lain-lain, tapi juga kita harus tugasnya untuk mengedukasi orang sih yang kayak gini-gini. Ya semoga ini emang terjadi di Hong Kong ya. Ya semoga enggak lah, karena kita di Indonesia juga banyak kok kejadian yang aneh-aneh, yang gila-gila. Kayaknya sudah cukup, harus stop. Kita sebagai orang tua apalagi harus mendidik, memberikan ilmu wawasan yang luas, agama juga buat anak-anak kita supaya tidak terjadi hal-hal kayak gini. Itu udah psikopat kayaknya, itu masuknya psikopat banget ya. Dan satu keluarga lagi ya? Udah speechless ya, pasti udah nggak bisa berkata apa-apa ya kalau soal kayak gitu ya. Lagi ada anak juga loh di antara mereka. Kacau. Kacau. Gimana komennya ya? Bingung mau komen apa kalau misalnya udah se-epic gitu, separah itu. Oh serius. Aduh itu serem banget ya. Maksudnya aku belum membaca lebih banyak, cuman lumayan menyeramkan sih gitu. Sadis ya, maksudnya itu sadis banget gitu, dan kalau hal-hal seperti itu ya bisa menimpa siapapun gitu loh. Maksudnya nggak peduli lo artis ataupun apa gitu, tapi ya agak dengan cara kematiannya tuh lumayan agak agak mengganggu pikiran aja gitu loh kalau kita baca dikit gitu loh. Jadi aku nggak terlalu berani karena memang aku orangnya agak takutan kalau masalah kayak gitu, yang kayak bunuh-bunuhan dan lain-lain yang terlalu sadis tuh aku agak takut gitu. Menanggapi kasus pembunuhan seorang model cantik oleh mantan suami dan keluarganya, bisa dikatakan kalau dari jalannya cerita yang beredar di masyarakat kita sekarang, kelihatannya hal tersebut sudah termasuk pembunuhan berencana ya. Karena saat pembunuhan terjadi, sepertinya si pelaku sudah membawa peralatan yang memang digunakan untuk memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Walaupun demikian, memang diperlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut dan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut untuk memastikan hal ini sudah menjadi pembunuhan berencana atau belum, misalnya seperti itu. Hanya saja kita lihat apa sih yang bisa membuat seseorang sejahat itu atau bisa melakukan se-ekstrim itu. Coba kita bayangkan, ketika kita marah dengan seseorang, mungkin kita nggak langsung terbersit untuk membunuh orang tersebut. Biasanya kalau kita memang sudah ada rasa sakit hati yang begitu dalam, itu yang akan membuat seseorang bisa bertindak impulsif ataupun bisa bertindak tidak pikir panjang hingga menyakiti dan menghabisi nyawa orang lain. Apalagi kalau kita lihat ya, selain dipotong kecil-kecil, salah satu bagian tubuhnya yaitu wajah itu dimasukkan ke dalam wajan, dimasukkan ke dalam panci. Itu sebenarnya ada arti sesuatu di balik pilihan bagian-bagian tubuh yang direbus ataupun dilukai terlebih dahulu. Walaupun demikian kita perlu menggali lebih dalam ya tentang permasalahan ini, dan kita tunggu saja berita yang lebih lengkap soal pembunuhan tersebut, karena setiap bagian tubuh yang dilukai dan juga diperlakukan berbeda, seperti direbus kah, ditusuk kah, atau mungkin dipotong kah, itu punya arti yang berbeda juga, yang bisa menggambarkan apa sih motif ataupun dendam yang dialami orang tersebut, seperti itu. Jadi memang kita yang perlu meninjau lebih jauh apa sih yang ada, tapi yang jelas sebenarnya di balik semua itu kemungkinan besar ada faktor rasa dendam atau rasa marah yang begitu besar. Faktornya apakah yang bisa memicu hal ini terjadi? Pertama-tama kita lihat dari awalnya dulu, dari yang terakhirnya pasti ada dendam.
Tidak mungkin orang bisa melakukan sekejam itu kalau bukan karena faktor dendam. Dalam artian, biarpun kita lihat banyak pelaku-pelaku pembunuhan itu tidak ada relasi langsung terhadap si korbannya, tapi kalau digali lebih jauh, pasti ada dendam tersembunyi yang diwakili dari perilakunya. Seperti misalnya pilihan ketika seseorang memilih untuk membunuh seorang laki-laki berusia 30 tahun, mungkin juga berambut pirang ataupun bermata biru misalnya, biasanya mereka punya dendam dengan orang-orang yang berciri khas sama seperti itu. Jadi nggak selamanya memang berkaitan, tapi pasti ada dorongan, ada dendam yang mendorong perilaku tersebut untuk dilakukan. Selain itu juga, kalau kita lihat di sini semua anggota keluarga mantan suami ikut serta dalam pembunuhan tersebut. Memang perlu dicari tahu apakah memang ada sesuatu yang dilakukan perempuan ini yang bisa menyakiti ataupun mempermalukan keluarga besar si suami ini, yang mungkin mempengaruhi nama baik si suami. Memang perlu digali lebih jauh, tapi kalau memang bagian wajah yang direbus ataupun dimasak, bisa jadi berarti hal itu berkaitan dengan adanya keinginan si pelaku untuk merendahkan si korban, atau kecuali mungkin memang tujuannya untuk menghilangkan jejak. Jadi kita memang masih meraba-raba di sini. Hanya saja kalau terlihat dari kasusnya, kelihatannya sih memang berkaitan dengan adanya dendam dari keluarga yang mungkin cukup mempengaruhi nama baik ya, sampai-sampai semua anggota keluarganya bisa dikatakan turut serta merasa kecewa ataupun mungkin sampai benci, sampai tega melakukan hal tersebut. Apakah tindakan tersebut sudah termasuk perilaku psikopati? Yes, karena memang ada dorongan atau perilaku yang berencana untuk menghabisi nyawa seseorang tanpa memikirkan hak orang lain untuk hidup, ataupun melanggar hak orang lain, di mana dia tahu ada, kita lihat ya, sudah dibunuh, dimutilasi, lalu dimasak pula. Itu suatu tindakan yang di luar nalar manusia, dan seakan-akan bisa kita lihat kalau manusia umumnya yang bisa kita katakan pemikirannya cukup normal dan memiliki moral yang baik untuk menghargai sesama, nggak mungkin kepikiran sampai seperti itu. Tapi kalaupun misalnya sudah kepikiran, apalagi dilakukan, memang sudah mengarah pada ciri dari psikopat itu sendiri. Walaupun psikopat itu bisa dikatakan gambarannya cukup banyak ya, maksud saya nggak bisa hanya mengatakan psikopati itu hanya satu gangguan saja, tapi kondisi psikopati itu tergambar dari beberapa karakter gangguan kepribadian, di mana ciri khasnya adalah kebiasaan ataupun kemampuan seseorang untuk melanggar hak orang lain gitu. Ketika mereka merasa hak orang lain itu tidak sebegitunya penting untuk dihargai ataupun dipertahankan. Efek secara psikologis ke masyarakat bisa bermacam-macam ya, karena efek dari kondisi yang ada itu tergantung bagaimana seseorang menerima dan memandang situasi yang ada, how they perceive the situations. Misalnya saja dari kasus ini, ada saja orang yang mungkin merasa iba dan mungkin merasa kasihan sama si pelaku, sama si korban maksudnya. Jadi bisa saja mereka mungkin merasa iba sama si korban, dan juga ada juga mungkin yang merasa ketakutan sama lingkungan sekitarnya, jadi merasa tidak aman, atau mungkin juga bisa menjadi sebuah tindakan yang bisa dibuat mencontoh gitu. Jadi dalam artian banyak juga orang-orang yang karena ada satu tindakan yang dilakukan, dia merasa relate dengan kasusnya, dia sendiri jadi kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Makanya memang sangat disarankan untuk kasus-kasus seperti ini kita tuntaskan sampai selesai dan beritakan sampai selesai. Jadi pelaku pun akan menerima konsekuensi yang dilihat oleh masyarakat. Dia tidak bebas begitu saja loh dengan melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, dampak lain yang bisa dialami masyarakat, salah satunya adalah bagi perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang merasa ketakutan terhadap pasangannya atau kecewa sama pasangannya,
mungkin saja bisa merasa takut untuk bertindak untuk membela diri mereka, misalnya takut untuk meminta perceraian, ataupun takut untuk membela diri, ataupun takut untuk meminta hak mereka, karena mereka khawatir jangan-jangan kalau pasanganku marah bisa jadi seperti ini juga, apalagi kalau memang mereka merasa pasangan mereka itu punya ciri kekerasan, ciri abusive yang mirip gitu, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.